Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pemain asing baru yang dikontrak Persija Jakarta, yang merupakan pemain dengan market value termahal di Super League saat ini. Namanya adalah Stefan Loncar, dan pemain ini bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah, dan juga adalah pemain yang sebelumnya pernah membela tim nasional Bosnia dan Herzegovina mulai dari kelompok usia sampai ke level senior. Selain itu juga teman-teman, tentu saya ingin membahas tentang rumor yang banyak beredar di media sosial terkait dengan kiper baru yang akan segera diperkenalkan oleh manajemen dari Persib Bandung. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini teman-teman, channel ini telah menembus 1.301.000 subscribers. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan seperti yang selalu saya katakan, saya berharap dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan juga bisa membantu saya untuk mencapai target total subscribers menembus 1.500.000 sebelum akhir tahun ini. Jadi teman-teman, musim depan Super League akan semakin semarak karena begitu banyak pemain berkualitas yang akan membela klub-klub papan atas yang kita tahu punya ambisi untuk bisa menjadi juara dan menghentikan dominasi dari Persib Bandung. Selain Persija Jakarta, kita tahu Persebaya Surabaya juga banyak belanja pemain yang nanti saya akan membuat konten khusus tentang Persebaya Surabaya, tapi di konten kali ini saya ingin membahas tentang pemain dengan market value atau nilai pasar tertinggi atau termahal saat ini, yaitu Stefan Loncar. Memang sudah lama pemain ini dirumorkan akan segera gabung dengan Persija Jakarta. Dan seperti yang kita tahu bahwa Persija Jakarta musim ini membangun sebuah fondasi yang baru dengan pelatih baru mereka, Shin Tae-yong, yang mengutamakan pemain-pemain yang bisa bekerja keras, pemain-pemain yang punya disiplin, dan pemain-pemain yang mampu bermain di beberapa posisi yang berbeda. Kenapa? Karena tentu dengan kompetisi yang panjang dan juga persaingan yang semakin ketat, Shin Tae-yong ingin agar pemain-pemain nanti yang menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran bisa bermain secara konsisten sepanjang musim depan. Walaupun kita tahu bahwa Persija Jakarta tidak akan bermain di kompetisi antar klub Asia, tapi tentu dengan bermain di dua kompetisi, betul kan? Yang pertama adalah Super League, yang kedua adalah Piala Indonesia yang rencananya akan digelar juga musim depan. Tentu Persija ingin meraih prestasi. Dan seperti yang saya katakan, belum tentu juga di musim pertamanya Shin Tae-yong bisa langsung meraih prestasi bersama Persija Jakarta, tapi paling tidak dia sudah melakukan PR-nya dengan baik. Di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan siapa saja pemain baru dari Persija, dan sekarang ini yang perlu saya bahas dan saya perlu memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa Persija mengontrak gelandang kelas dunia. Ini benar-benar luar biasa. Stefan Loncar yang juga di level klub ketika dia bermain di Eropa sebelumnya, pernah juga bermain di Liga Champions, pernah juga bermain di Europa League dan juga di Conference League. Artinya dari segi jam terbang ya, walaupun pemain ini masih berada di bawah usia 30 tahun, tapi sudah matang. Sudah punya yang namanya jam terbang. Dan seperti apa pemain ini cara bermainnya? Kalau yang saya lihat dari cuplikan klub yang dia bela, kan sebelumnya dia membela klub yang bermain di Liga Kroasia yang di kasta tertinggi ya, kompetisi Liga Kroasia. Kalau nggak salah namanya Erika ya, nama itu Erika atau Eristra tuh, saya lupa tuh, saya nggak hafal juga. Nah ini juga klub yang besar, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ini klub yang memang bersaing di papan atas ya. Nah saya mau lihat ini, dan masih ada Axel Runtukahu loh, hati-hati loh di Persija Jakarta. Nah ini sudah masuk nih dia di list Persija ya. Jadi sebelumnya dia bermain, Istra, NK Istra. Nah, NK Istra yang, ini biar enak nih, jadi saya bahasnya. Nah, yang musim lalu berada di papan atas Liga Kroasia. Jadi pemain ini bisa bermain di beberapa posisi, tapi sepenuhnya di lini tengah. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Apa sih sebetulnya tugas dari pemain yang bermain di posisi gelandang bertahan? Memang kita tentu akan berpikir, wah pemain ini harus bertahan, betul. Tapi setelah bertahan, apa yang harus dia lakukan? Apakah memang cuma bertahan? Nggak bisa.
kalau yang namanya cuma bertahan, sebetulnya center back juga bisa lakukan itu. Tapi kan di era sepak bola modern, center back saja dituntut atau diharapkan bisa mengalirkan bola ke depan. Ya kan, ball playing defender. Dalam hal ini, Stefan Loncar adalah salah satu yang terbaik kalau menurut saya yang nanti akan bermain di Super League. Karena pemain ini punya visi yang jauh. Dan pemain ini mengandalkan kaki kirinya. Biasa pemain-pemain yang bermain di lini tengah mengandalkan kaki kirinya itu punya fleksibilitas untuk membagi bola. Artinya dia gak akan terpaku main mungkin dengan satu cara. Terupas enggak. Bisa juga dia akan coba untuk memainkan bola dulu di tengah. Akan coba untuk memproteksi bola lebih lama. Jadi jika dia bermain sebagai defensive midfield, bukan berarti dia hanya akan bertahan. Enggak, dia akan menyerap tekanan dari para pemain tim lawan. Dan dia bukan pemain yang biasa-biasa saja. Dari segi fisiknya kuat. Walaupun kita tahu dia bukan besar lah ya badannya. Tapi kan gak harus juga badan besar. Fisik itu kan beda ya. Fisik itu yang penting bisa menjaga keseimbangan badan. Nah, ini salah satu yang bagus nih pemain nih. Jadi jika nanti Fabio bermain bersama dia, wah keren kali. Apalagi nanti ada pemain Jepang itu kan, Kyohei. Dan sebagai gelandang bertahan, oke dia sudah menyerap serangan, tapi harus membagi bola ke depan. Jika sebelumnya Persija ada Van Basten kan, yang memang lebih fokus bertahan, tapi pembagian bola ke depannya itu gak begitu cair. Ini yang diharapkan dari Stefan Loncar. Tapi hebatnya, pemain ini bukan saja bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tapi juga bisa bermain sebagai holding atau attacking midfielder atau sebagai playmaker. Namun dia lebih sering bermain sebagai holding midfielder di klub sebelumnya. Apa itu namanya holding midfielder? Yaitu menutup ruang di tengah, fokus pada pressing lebih tinggi sedikit, bukan artinya ke ruang pertahanan tim lawan, tapi lebih tinggi sedikit, namun dapat bola, rilisnya, atau pelepasan bola itu untuk switching play, untuk transisi, itu yang harus cepat. Jadi nanti yang tentu Sintayong harapkan, kalau ada pemain semacam Loncar, ya dia harus kuat pressing, tapi pembagian bolanya ini harus setara seperti cara dia pressing. Jadi kalau saya sudah bisa bayangkan, ya nanti tim Persija akan kuat dalam urusan melakukan pressing, tapi sekaligus menyeimbangkan bagaimana caranya bisa membagi bola ke depan untuk menciptakan banyak peluang dan tentunya lebih banyak mencetak gol. Jadi saya pikir ya sejauh ini pemain-pemain yang dikontrak oleh Persija ini adalah pemain-pemain yang diharapkan bisa bermain sesuai dengan skema Sintayong dan juga pemain-pemain yang punya rekam jejak yang impresif. Dan kita tahu juga baru saja diumumkan bahwa Andri Tani akan tetap bertahan di klub karena dia diperpanjang lagi kontraknya kalau nggak salah 1 tahun. Nah mungkin dengan Andri Tani bertahan banyak yang berpikir Nadio tidak akan gabung, tapi yang saya dapat info tadi pagi kemungkinan besar Nadio akan bergabung ke Persija Jakarta. Meskipun banyak yang menyebarkan rumor di media sosial bahwa Persib tertarik untuk menebus Nadio dari Borneo FC karena Nadio kan baru saja perpanjang kontraknya. Nah, namun yang saya dapat klarifikasi tadi pagi dari sumber yang bisa dipercaya, karena sumber ini tahulah tentang kiper-kiper yang berada atau bermain di liga kita, khususnya kiper-kiper lokal. Jadi dia mengatakan bahwa sebetulnya ya Persib agak terlambat untuk bisa mendapatkan kiper musim ini, kiper baru untuk musim depan agak terlambat. Jadi kalau sekarang dilihat dari pasaran kiper yang available, ya sebetulnya nggak ada karena semua sudah terikat kontrak. Tapi pembicaraan antara Nadio dan Persija sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dan kemungkinan besar Nadio itu akan merapat ke Persija. Dan Persib juga kita tahu sebelumnya mendekati Cahya Supriyadi, tapi sepertinya tidak akan dilepas oleh PSIM yang sudah memperpanjang kontraknya dan juga dengan mempertimbangkan agar Cahya mendapatkan menit bermain. Kalau Cahya pindah ke Persib, kemungkinan dia akan menjadi pelapis dari Tija Pakualam yang masih akan dipercaya sebagai kiper nomor 1 dari Persib Bandung untuk musim depan. Karena kita tahu performanya luar biasa musim lalu. Kemudian ada juga muncul nama lain seperti Emil Audero. Tapi yang saya dengar kabar tadi pagi enggak. Emil enggak. Sebelumnya kan ada juga pembicaraan tentang Martin Paes, tapi enggak juga. Mereka akan tetap bermain di luar negeri. Tapi Persib sekarang sedang mendekati atau baru mulai pembicaraan dengan salah satu kiper yang sebelumnya pernah membela tim nasional Indonesia U23, tapi sudah terikat kontrak dengan salah satu klub Super League yang musim lalu finish di zona papan tengah. Dan kiper ini memang dari segi usia sudah matang, walaupun dia tidak selalu bermain sebagai kiper nomor 1 di klub yang sekarang dia berada. Artinya di skuad yang sekarang dia berada. Tapi kemungkinan Persib nanti akan mengontrak kiper tersebut untuk menjadi pelapis dari Tija Pakualam sekaligus menciptakan
persaingan karena ini juga kiper yang matang. Dan selain itu juga mereka akan mengontrak kiper asing dengan nanti meminjamkan salah satu pemain asing yang sekarang berada di klub ke klub lainnya. Jadi ini semua masih dalam tahap perencanaan dari Persib Bandung, tapi sayangnya ini yang saya dapat informasi bahwa manajemen Persib sedikit terlambat untuk gerak mendapatkan kiper nasional. Karena kalau kita lihat sekarang dari peta persaingan, ya contoh Persebaya saja kan sekarang kalau kita lihat dari stok kiper tuh Hernando Ari dan Riza Arya bagus tuh. Setara tuh kalau menurut saya dari segi levelnya. Ya tinggal mereka gimana bersaing. Dan ada juga kabar sebelumnya bahwa Persib kemungkinan akan mendatangkan Ardiansyah dari PSM, tapi kayaknya enggak juga. Sebab sudah terikat kontrak. Tapi kita tunggu nanti perubahannya seperti apa. Tapi saya agak kaget juga ketika ada muncul rumor tentang Nadio yang Persib akan kemungkinan coba untuk menikung Persija. Karena kemungkinan besar Nadio itu akan gabung ke Persija. Dan tentu ada juga banyak kabar tentang nanti ada tambahan pemain naturalisasi yang akan gabung ke Persib. Itu kan sudah saya katakan sebelumnya, ada 2 tambahan. Tapi belum tahu nih dengan mana yang fix. Bisa dengan 2-2 atau bisa juga dengan salah satu. Betul kan? Saya sudah katakan sebelumnya ada rekam jejaknya. Nah, yang uniknya bahwa ini dua-duanya juga ini, ya. Ini begini, jadi yang kasih tahu saya informasi ini dia mengatakan bahwa setelah Mas P pertama datang, nah, kemungkinan akan ada Mas P jilid 2 dan juga jilid 3. Maka itu kan saya tulis di story saya di IG. Bahwa Mas P jilid 2 nih segera merapat dan sebelum Piala Presiden akan diperkenalkan, katanya seperti itu. Saya gak bisa spill siapa namanya. Tapi bisa juga ada jilid 3 nanti Mas P. Jadi menariknya kalau nanti ada 3 Mas P, berarti mirip dong dengan Triple B. Triple B kan BBB. Artinya di Persib nanti akan ada PPP. Nah, itu yang menarik. Jadi jika itu terjadi, ya berarti Persib adalah super team untuk musim depan. Karena mereka sudah punya begitu banyak stok pemain yang semuanya berkualitas dan punya jam terbang internasional, Pak. Kenapa mereka mau pemain-pemain yang punya jam terbang internasional? Karena Persib akan bermain di kompetisi antar klub Asia, itu pun 2. ASEAN 2 dan ASEAN Club Championship. Kita tahu ASEAN 2 akan main di playoff dulu. Ini diharapkan Persib bisa lewat dan masuk ke fase grup. Nanti kalau fase grup ketemu klub asal Korea ataupun Jepang kan gak gampang. Kalau pemainnya biasa-biasa saja, maka itu dicari pemain yang punya pengalaman internasional atau jam terbang internasional. Paling tidak mereka yang pernah membela tim nasional negara mereka atau tim nasional kita. Nah, cuman yang menarik nih sekarang soal kiper ini urgent banget. Harus ada kiper, gak bisa cuman Teja dan Fitra kan. Jadi kabarnya akan ada tambahan 2 kiper, 1 nanti lokal, 1 lagi asing yang Persib sekarang dalam tahap pembicaraan. Jadi kita tunggu saja nanti siapa pemain baru akan diperkenalkan dan konsepnya perkenalan pemain baru tersebut. Mungkin nanti pada saat opening Piala Presiden kan kita nggak akan pernah tahu kan, sebentar lagi, beberapa hari lagi. Tapi menariknya Coach Igor juga mengatakan bahwa Mas P yang pertama nih, Peralta, sudah didaftarkan juga ke skuad yang akan bermain di Piala Presiden. Dan hanya beberapa hari lagi ya, hari Sabtu loh, nanti openingnya dari Piala Presiden, Persib melawan Arema. Wah, itu pasti rame itu, mainnya di Sijalak Harupat ya. Dan prime time tuh, mainnya 7:30 malam nanti waktu Indonesia Barat. Ya inilah yang menarik sekarang untuk musim depan, klub-klub pada berpacu atau bersaing untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang punya level bermain di level internasional. Seperti di Persebaya ada satu pemain loh namanya Yan Mabela. Wah, keren sekali ini pemain. Pas juga pada saat itu kan saya yang siaran tuh. Persebaya melawan PSIS Semarang kan. Keren nih pemain, mencetak 1 gol. Jadi ya itu yang akan membuat persaingan di liga kita semakin seru dan juga mengangkat kualitas permainan. Dan kita tahu marquee playernya dari Persib adalah Balsa Sekulic yang kita tahu juga sebelumnya membela tim nasional Montenegro dan juga merupakan top skor dari Liga Montenegro. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti perkembangannya dari aktivitas transfer Persija dan juga Persib yang masih akan mendatangkan beberapa pemain untuk bisa membentuk yang namanya kedalaman skuad. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.